Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video saya. Nah, di video saya yang terakhir kali itu, saya menjelaskan mengenai port security. Nah, sekarang di video ini, saya akan menjelaskan tentang Spanning Tree Protocol atau disingkat STP. Nah, jadi teman-teman, kenapa kita memerlukan yang namanya STP? Nah, STP adalah protokol yang digunakan oleh switch untuk mencegah terjadinya loop. Jadi loop itu yang katanya itu muter-muter terus gitu. Nah, loop ini bisa menyebabkan jaringan jadi lambat atau down. Nah, misal di sini saya mempunyai 3 switch yang saling terhubung membentuk segitiga seperti ini. Nah, topologi seperti ini yang rawan terjadinya looping pada paket yang dikirim. Alias si paketnya ini akan berputar-putar saja sampai salah satu switch-nya down. Nah, untuk mencegah terjadinya looping pada paket yang dikirim, kita menggunakan yang namanya itu STP ya. Nah, jadi STP ini kita akan menentukan port mana atau interface mana yang akan diblok. Nah, dengan si interface yang diblocking, maka looping bisa dicegah. Nah, di sini kita lihat ya, interface ini dari switch 3 yang FA02 ini tuh udah diblocking itu. Nah, terus gimana caranya? Kok bisa si switch 3 ini portnya diblocking? Nah, ini ada teorinya ya. Yang pertama, kita itu harus menentukan yang namanya tuh root bridge. Jadi root bridge itu maksudnya tuh rajanya lah. Nah, untuk menentukan root bridge, kita harus menentukan dulu bridge ID-nya. Nah, bridge ID ini didapat berdasarkan priority terkecil. Nah, sementara priority yang digunakan standar switch ini sesuai pabrik itu kan, standar pabrik itu 32768. Jadi hampir semua switch gitu. Priority-nya itu sama ini semua. Nah, terus karena sama semua priority-nya, jadi menggunakan namanya itu MAC address. MAC address kecil. Di sini kita lihat ya. Ini MAC address ya yang saya tuliskan ini. Nah, jadi MAC address itu bilangan heksadesimal menggunakan bilangan heksadesimal yaitu 16 simbol. Jadi 0 sampai 9 dan huruf A sampai F. Yang dimana A ini merupakan 10, B merupakan 11, dan C merupakan 12, dan seterusnya lagi. Gitu. Dan sini kita lihat MAC address yang terkecilnya itu ada di switch 2, 0001. Nah, sementara si switch 1 dan switch 3 ini kan 009 dan 0010 gitu. Jadi si switch 2 ini jadi switch. Sementara switch yang ini disebutnya non-root bridge. Non-root bridge atau singkat NRB. Nah, lalu ada juga port root bridge ini, yang ini disebutnya sebagai designated port. Dua-duanya ya. Nah, sekarang kita akan menentukan yang namanya root port. Apa itu root port? Jadi root port ini itu interface atau jalur tercepat menuju root bridge ini. Nah, jalur tercepat menuju root bridge itu yaitu FA01 dari switch 1 dan FA01 juga dari switch 3. Ini disebutnya root port. Nah, begitu. Saya tekan dulu ini. Sudah. Nah, sekarang kita akan menentukan port mana di antara switch 1 dan 3 ini yang akan satunya itu diblokir.
Nah, untuk menentukan juga kita menggunakan MAC address. Jadi MAC address yang terkecil itu yang menang, yang portnya di up. Nah, sementara MAC address yang lebih besar itu akan menjadi alternate port ya namanya. Alternate port. Di sini kita lihat ya, MAC address switch 1 ini tuh 0009, sementara yang switch 3 ini 0010. Jadi otomatis switch 3 ini yang paling besar MAC address-nya. Jadi salah satu portnya ini maaf di blocking, sebutnya alternate port. Nah, begitu teori menentukan port menang akan di blocking. Nah, selanjutnya kita akan melakukan yang namanya manipulasi bandwidth dan mengenal namanya itu cost. Cost yaitu biaya Nah, jadi cost ini semakin cepat jalurnya, maka akan semakin kecil costnya. Nah, sebaliknya, kalau semakin lambat jalur, maka akan semakin besar biayanya. Nah, coba ke sini satu ini satu ini lalu so spanning tree, dan itu informasi dari si spanning tree-nya. Kita lihat ya di sini costnya ini 19. Nah, kalau costnya 19 itu berarti si kecepatannya itu 100 MB. Nah, kalau kecepatannya itu 10 MB itu, maka ini 100. Kalau kecepatannya 100 MB, itu berarti costnya ini 19. Kalau sampai 1 giga, berarti costnya 4. Kita bisa manipulasi bandwidthnya jadi 10 MB misalnya. Kita ubah, kalau masukkan dulu interface ya. Lalu speed, kita mau lihat ini ada 10, 100 dan auto. Jadi kita akan ubah si speednya ini jadi 10. Sekarang kita cek lagi show Nah, kita lihat sini costnya ini menjadi 100 karena speednya sudah dikurangi jadi 10 MB, maka costnya juga 100. Lalu sini kita lihat sekarang alternate portnya pindah jadi ke di switch 1 ini. Nah, ini jadi si switch 3 ini jadi root portnya. Nah, begitu ya. Kita ubah lagi. Kita juga bisa manipulasi root bridge-nya. Jadi si root bridge ini bisa pindah ke switch 3 atau switch 1 gitu. Nah, caranya gimana? Kita tinggal mengubah saja priority-nya. Nah, ke switch 3 nih. Kita spanning tree, spanning tree, 21 priority.
Nah, di sini kita lihat ya. Jadi kita bisa memilih di range ini dari 0 sampai 61440. Nah, tapi si bridge ini atau priority-nya ini harus dalam kelipatan 4096. Nah, ketik angkanya asal dulu. Oke, kita ketik asal. Oh. Nah, ini kita lihat ya tabel priority-nya. Nah, misalnya priority yang standar itu atau biasa yang digunakan standar publik itu 32768. Nah, sekarang kita ubah nih di priority-nya jadi 28672. 28672. Nah, jadi sekarang si switch 3 ini berubah dari non root bridge jadi root bridge. Cek. This bridge is the root. Ya, berarti sekarang si switch 3 ini menjadi root bridge-nya. Sekarang kita ubah lagi ya. Sekarang ubah lagi di root bridge lagi si switch 3 ini. Nah, ini kan kita pakai standing tree-nya kan di pilihan 1 nih. Nah, gimana kalau misalkan kita ini ada pilihan 2 dan pilihan 3 misal. Kita buat pilihan 2 dan pilihan 3. Setting juga sama ya. Dan pilihan 3. Lalu switch 3 pilihan 2 pilihan 3. Nah, tapi sebelum itu kita harus buat si interface-nya jadi terang semua. Ini interface dan 1-2 import mode terang. Nah, terus juga interface range 1-0-1-2. Oh, maaf. Import mode terang. Range no import mode terang. Ya, yang kedua. Nah, sudah diterangkan semua, sudah dibuat ya bulannya. Nah, kita coba cek. Cek ini dulu show. Nah, saya ini informasi dari pilihan 1. Ini informasi dari pilihan 2 dan ini pilihan 3. Jadi begitu ya.
Nah, jadi VLAN di antara spanning tree protokol itu disebutnya ini per VLAN spanning tree. Per VLAN spanning tree atau disingkat juga VSTP. Nah, sekarang kita akan melanjutkan dengan melakukan manipulasi root bridge di per VLAN spanning tree ini. Nah, selain bisa manipulasi root bridge itu juga kita bisa manipulasi bandwidth seperti tadi ya. Ya, sama tadi. Nah, gimana cara manipulasi sama seperti tadi manipulasi root bridge-nya ini? Jadi misal di satu ini, di VLAN satu ini yang menjadi root bridge adalah switch 2. Tapi di VLAN 2 itu yang menjadi root bridge ini switch 3. Nah, kita masuk ke switch 3 aja langsung. Kita ubah priority-nya. Spanning tree VLAN 2 ya. Priority begitu pakai 28672 ini. Sudah. Sekarang si portnya ini menjadi up ya. Kita lihat, kita coba cek. So, nah, sini kita lihat ya. Di VLAN satu ini, di switch 3 ini sebagai blocking port dan root port ya, alternate port dan root port. Nah, sementara di VLAN 2 di switch 3 ini sebagai root bridge. Oh ya, kita tambahkan dulu ya isi ini. 2 ya, tinggal sambung aja. Nah, sini kita tinggal menyambungkan di sini dan menambahkan IP address-nya. Nah, maaf, saya mintakan dulu ya teksnya supaya terlihat. Nah, lanjut sini kita akan memisahkan antara VLAN 1 dan VLAN 2-nya. Ya. VC0 ini akan menjadi VLAN 1 dan VC 3 ini VLAN 1 juga. Lalu VC1 menjadi VLAN 2 dan 2. Ya, langsung kita masukkan IP address-nya. Untuk VLAN 1 kita akan menggunakan 255 ini sama. Terus 2 ini. Nah, untuk VLAN 2 kita pakai
30, 30, 30, 31. Sama tablet lagi. 30, 2. Dulu kita buat nah ini si FA03 ini akan mengakses LAN 1 dan FA04 ini yang mengakses LAN 2. FA04 klik mode akses report akses LAN 2. Lalu ini kita start ya. Report mode akses report akses LAN 2. Nah, langsung kita buka simulation. Kita coba kirimkan paket dari yang 1 ke 3. Oh, ya. Nah, ini akan memilih jalur ya di paketnya ini. Nah, sekian satu ini akan menggunakan jalur yang di sini ya. Nah, sementara kalau LAN 2 ini pasti akan menggunakan jalur ke lewat ISGUS 3. Nah, kita lihat ya, S10. Sekarang kita coba LAN 2 dengan LAN 2. Ini di paket ini akan mencari jalur dulu. Akan broadcast. Oh, ini yang tadi. Nah, ini yang paket dari LAN 2 ini. Kirimnya lewat sini ya. Nah, sudah successful ya semuanya.
Nah, jadi seperti itu ya proses dikirimnya paket dalam scanning tree protocol. Nah, di mana si pilihan satu ini menggunakan jalur cepat ini. Nah, sementara pilihan 2 menggunakan jalur cepatnya itu yang bagian sini. Jadi melewati switch 3. Nah, selanjutnya kita akan coba topologi 2 switch. Tambahkan switchnya. Hubungkan dengan kabelnya. Dua. Hubungkan lagi. 2. Nah, sini kita lihat di switch 0 ini menjadi root bridge ya. Lihat sini semuanya up. Yang up ini disebut designated port dan ini switch 4 ini switch yang ini salah satunya ini jadi blocking jadi alternate port yang sementara yang lagi jadi root port ya. Nah, kedua samanya bisa melakukan yang namanya manipulasi bandwidth. Nah, apa manipulasi bandwidth ini? Ini FA01 yang menjadi root port dan FA02 yang jadi alternate port. Nah, kita bikin si FA02 ini jadi root port. FA02 kita beli dulu. Nah, sekarang FA02 ini menjadi root port dan FA01 yang menjadi alternate portnya. Nah, kita juga bisa mengubah bandwidth priority-nya. Coba lagi. Kita ubah si switch ini menjadi root bridge ya. Dan nah, kita juga ini kalau misalnya mengubah priority ini kita menggunakan bukan priority tapi pakai root. Jadi ada primary dan secondary. Nah, primary ini akan mengubah switch ini menjadi root bridge, secondary ini sebagai non root bridge. Primary. Nah, sekarang switch ini menjadi root bridge-nya. Ini sama saja ya, ini mau berapa pun manipulasi bandwidth atau manipulasi priority ini sama cuma ini doang ya. Cuma jadi root port cuma satu ya. Soalnya kan root portnya ini dua, tiga lah ini. Bahkan ini root portnya cuma satu. Nah, jadi segitu saja teman-teman untuk penjelasan scanning tree protokolnya. Nah, semoga apa yang saya sampaikan ini bisa dimengerti dan dijadikan bahan pembelajaran. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.